Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa kembali pada pertemuan kita kali ini bersama kami kelompok 9 yang beranggotakan Delia Arinda Putri, Kamelia Marwah, Sela Afkar Berliana, dan saya sendiri Siti Prihatiningsih. Di sini kami akan menyampaikan materi yang bertemakan pokok pemikiran tokoh teologi Indonesia, khususnya pokok pemikiran Harun Nasution dan H.M. Rashidi. Seperti apakah pokok pemikiran mereka? Langsung saja kita simak materi berikut ini. Pembahasan untuk kali ini yang pertama, biografi Harun Nasution, 2. Pemikiran Harun Nasution, 3. Biografi H.M. Rashidi, dan keempat, pemikiran H.M. Rashidi. Langsung saja, saya sedikit akan menyampaikan tentang biografi Harun Nasution. Harun Nasution lahir di daerah Pematang, Siantar, Sumatera Utara pada 23 September 1919. Beliau merupakan guru besar filsafat Islam, penyeru pemikiran rasional bagi umat Islam Indonesia, dan pembaharu. Beliau adalah putra keempat dari Abdul Jabar Ahmad, ulama sekaligus pedagang dan menjadi kadi serta penghulu di Pematang Siantar. Ibunya adalah seorang keturunan ulama Mandailing Tapanuli Selatan. Pendidikan formal Harun Nasution dimulai dari HIS, di mana itu merupakan sekolah Belanda. Beliau bersekolah selama 7 tahun dan tamat pada tahun 1934. Kemudian, beliau melanjutkan studinya ke MIK di Bukit Tinggi dan tamat pada tahun 1937. Beliau juga meneruskan pendidikannya ke Universitas Al-Azhar di Mesir. Selanjutnya, beliau juga berkuliah di Universitas Amerika di Mesir, yang pada akhirnya beliau menamatkan studinya di McGill tahun 1962 di Kanada. Pada tahun 1969, Harun Nasution kembali ke tanah air dan melibatkan diri dalam bidang akademis dengan menjadi dosen pada IAIN Jakarta, IKIP Jakarta, dan kemudian juga pada Universitas Nasional. Kegiatan akademis ini dirangkapnya dengan jabatan Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta selama 11 tahun dari mulai 1973 sampai dengan 1984. Beliau juga menjadi Ketua Lembaga Pembinaan Pendidikan Agama IKIP Jakarta dan menjadi Dekan Fakultas Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta sejak tahun 1982. Harun Nasution dikenal sebagai seorang intelektual muslim yang banyak memperhatikan pembaharuan dalam Islam dalam arti yang seluas-luasnya. Dan ketika beliau diangkat menjadi rektor di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, langkah pertama yang dilakukannya yaitu merombak kurikulum di IAIN seluruh Indonesia. Pengantar ilmu agama dimasukkan dengan harapan agar mengubah pandangan mahasiswa. Usaha yang dilakukan Harun Nasution itu terlihat berupa suasana kreativitas, intelektual, dan learning capacity yang diciptakan terutama di IAIN Jakarta. Pemikiran Harun Nasution. Yang pertama ada peranan akal. Besar kecilnya peranan akal dalam sistem teologi suatu aliran sangat menentukan dinamis atau tidaknya pemahaman seseorang tentang ajaran Islam. Berkenaan dengan akal ini, Harun Nasution menulis, akal melambangkan kekuatan manusia. Karena akal manusia itu mempunyai kesanggupan untuk menaklukkan kekuatan makhluk lain di sekitarnya. Bertambah tinggi akal manusia, bertambah tinggi pula kesanggupannya untuk mengalahkan makhluk lain. Bertambah lemah kekuatan akal manusia, bertambah lemah pula lah kesanggupannya untuk menghadapi kekuatan-kekuatan lain tersebut. Di dalam sejarah Islam, akal itu mempunyai kedudukan tinggi dan banyak dipakai, bukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan saja, akan tetapi dalam perkembangan ajaran-ajaran keagamaan Islam sendiri. Pemikiran akal dalam Islam itu diperintahkan di dalam Al-Quran sendiri. Dan selanjutnya ada pembaharuan teologi yang kedua.
Pembaharuan teologi ini yang menjadi predikat Harun Nasution pada dasarnya dibangun atas asumsi bahwa keterbelakangan dan kemunduran umat Islam Indonesia disebabkan karena ada yang salah dalam teologi mereka. Pandangan ini serupa dengan pandangan kaum modernis lain pendahulunya seperti Muhammad Abduh, Rashid Ridho Al-Afghani, Sayyid Amir Ali, dan lain-lain, yang memandang perlu untuk kembali kepada teologi Islam yang sejati. Retorika ini mengandung pengertian bahwa umat Islam dengan teologi fatalistik, irasional, predeterminisme, serta penyerahan nasib telah membawa nasib mereka menuju kesengsaraan dan keterbelakangan. Dengan demikian, jika hendak mengubah nasib umat Islam, menurut Harun Nasution, umat Islam itu hendaknya mengubah teologi yang berwatak free will, rasional, serta mandiri. Tidak heran jika teori modernisasi ini selanjutnya menemukan teologi dalam khasanah Islam klasik sendiri, yakni teologi Mu'tazilah. Selanjutnya yang ketiga ada hubungan akal dan wahyu. Harun Nasution menjelaskan bahwa hubungan akal dan wahyu memang menimbulkan pertanyaan, tetapi keduanya tidak bertentangan. Akal itu mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Al-Quran. Orang yang beriman tidak perlu menerima bahwa wahyu sudah mengandung segala-galanya. Wahyu bahkan tidak menjelaskan semua permasalahan keagamaan. Dalam pemikiran Islam, baik di bidang filsafat dan ilmu kalam, apalagi di bidang ilmu fikih, akal tidak pernah membatalkan wahyu. Akal tetap tunduk kepada teks wahyu. Teks wahyu tetap dianggap benar. Akal dipakai untuk memahami teks wahyu dan tidak untuk menentang wahyu. Akal hanya memberi interpretasi terhadap teks wahyu sesuai dengan kecenderungan dan kesanggupan pemberi interpretasi. Yang dipertentangkan dalam sejarah pemikiran Islam sebenarnya bukan akal dan wahyu, tetapi penafsiran tertentu dari teks wahyu dengan lain dari teks wahyu itu juga. Jadi, yang bertentangan sebenarnya dalam Islam adalah pendapat akal ulama tertentu dengan pendapat akal ulama lain. Untuk selanjutnya, saya akan menyampaikan sedikit biografi dari H.M. Rashidi. H.M. Rashidi atau yang disapa Haji Muhammad Rashidi lahir di Kota Gede, Yogyakarta 20 Mei 1915. Beliau wafat pada tanggal 30 Januari 2001. Haji Muhammad Rashidi memulai pendidikannya di salah satu sekolah yang ada di Kota Gede yaitu Ongkoloro. Di tengah-tengah studinya, beliau pindah ke Sekolah Muhammadiyah Kota Gede. Beliau juga pernah belajar di Universitas Kairo pada tahun 1938, Universitas Sorbonne Paris pada tahun 1956. Beliau juga merupakan guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Direktur Kantor Rabitah Alami Islami Jakarta. Selain itu, beliau merupakan mantan Menteri Kabinet Syahrir I dan Kabinet Syahrir II. Haji Muhammad Rashidi ini memiliki nama kecil Saridi. Perubahan nama Saridi menjadi Rashidi ini berawal ketika ia menempuh pendidikannya di Al-Irsyad yang bertempat di Lawang. Nama Rashidi diberikan oleh gurunya yaitu Syekh Ahmad Sukarti, karena pada waktu itu beliau kesulitan memanggil nama Saridi. Berulang kali Syekh Ahmad Sukarti ini memanggil Saridi dengan sebutan Rashidi. Dari situlah nama beliau berganti menjadi Rashidi. Karya-karya beliau ini sangat banyak, salah satunya yaitu koreksi terhadap Dr. Harun Nasution tentang Islam ditinjau dari berbagai aspeknya bulan bintang 1977. Ya, sekian yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya yaitu pokok-pokok pemikiran teologi Haji Muhammad Rashidi. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemikiran kalam H.M. Rashidi. Pemikiran kalam beliau banyak yang berbeda dari beberapa tokoh seangkatannya. Hal ini dilihat dari kritikan beliau terhadap Harun Nasution dan Nurhalis Majid. Secara garis besar, pemikiran kalamnya dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang A. Tentang perbedaan ilmu kalam dan teologi. Rashidi menolak pandangan Harun Nasution yang menyamakan pengertian ilmu kalam dan teologi. Untuk itu, Rashidi berkata, ada kesan bahwa ilmu kalam adalah teologi Islam dan teologi adalah ilmu
ilmu kalam Kristen. Selanjutnya, Rashidi menelusuri sejarah kemunculan teologi. Menurutnya, orang Barat memakai istilah teologi untuk menunjukkan tauhid atau kalam karena mereka tak memiliki istilah lain. Teologi terdiri dari dua perkara, yaitu theos artinya Tuhan dan logos artinya ilmu. Jadi teologi berarti ilmu ketuhanan, adapun sebab timbulnya teologi dalam Kristen adalah ketuhanan Nabi Isa. Sebagai salah satu dari Tritunggal atau Trinitas, namun kata teologi kemudian mengandung beberapa aspek agama Kristen yang di luar kepercayaan atau yang benar, sehingga teologi dalam Kristen tidak sama dengan tauhid atau ilmu kalam. Yang B, tema-tema ilmu kalam. Salah satu tema ilmu kalam Harun Nasution yang dikritik oleh Rashidi adalah deskripsi aliran-aliran kalam yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi umat Islam sekarang, khususnya Indonesia. Untuk itu, Rashidi berpendapat bahwa menonjolnya perbedaan pendapat antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah sebagaimana dilakukannya Harun Nasution akan melemahkan iman para mahasiswa. Memang tidak ada agama yang mengagungkan akal seperti Islam, tetapi dengan menggambarkan bahwa akal dapat mengetahui baik dan buruk, sedangkan wahyu hanya membuat nilai yang dihasilkan pikiran manusia bersifat absolut atau universal, berarti meremehkan ayat-ayat Al-Quran seperti Wallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 232. Rashid kemudian menegaskan pada saat ini di Barat sudah dirasakan bahwa akal tidak mampu mengetahui baik dan buruk. Buktinya adalah kemunculan eksistensialisme sebagai reaksi terhadap aliran rasionalisme. Rashidi mengakui bahwa soal-soal yang pernah diperbincangkan pada 12 abad yang lalu masih ada yang relevan untuk masa sekarang, tetapi ada pula yang sudah tidak relevan pada waktu sekarang. Demikian Rashid menguraikan. Yang masih dirasakanlah oleh umat Islam pada umumnya adalah keberadaan Syiah. Yang C, hakikat iman. Pada bagian ini, Rashidi mengkritik terhadap deskripsi iman yang diberikan Nurhalis Majid, yakni percaya dan menaruh kepercayaan kepada Tuhan, serta sikap apresiatif kepada Tuhan merupakan inti pengalaman keagamaan seseorang. Sikap ini disebut takwa. Takwa diperkuat dengan kontak dengan Tuhan. Apresiasi ketuhanan dapat menumbuhkan kesadaran ketuhanan yang menyeluruh, sehingga menumbuhkan keadaan bersatunya hamba dengan Tuhan. Menanggapi pernyataan di atas, Rashidi mengatakan bahwa iman bukan sekedar menuju bersatunya manusia dengan Tuhan, tetapi dapat dilihat dalam dimensi konsekuensial atau hubungan dengan manusia, yakni hidup dalam masyarakat. Bersatunya seorang dengan Tuhan tidak merupakan aspek yang mudah dicapai. Mungkin hanya seorang raja saja dari 1 sejuta orang. Jadi yang terpenting dari aspek penyatuan itu adalah kepercayaan, ibadah, dan kemasyarakatan. Ya, sekian tadi video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila mana banyak salah dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.